Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sastrawan dari Mesir yang bernama Taufiq Al-Hakim. Beliau menyampaikan kepada kita sebuah ilustrasi tentang setan. Suatu ketika setan merasa jenuh telah menggoda manusia. Suatu ketika setan merasa bosan menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbetik keinginan dalam dirinya untuk bertobat, ingin kembali ke jalan Allah yang benar. Namun untuk menyatakan pertobatannya secara langsung kepada Allah, setan merasa malu, setan merasa tidak percaya diri. Setan merasa malu akan dosa-dosa yang begitu besarnya telah menjauhkan manusia dari aturan Allah. Sehingga setan meminta bantuan kepada para pemuka agama, kepada ulama Islam, kepada Rabi Yahudi, dan kepada pendeta Nasrani. Ketika para pemuka agama ini menerima atau diminta pertolongannya oleh setan, para pemuka agama ini bingung. Para pemuka agama ini tidak percaya. Apa mungkin setan bertobat kepada Allah? Kata ulama Islam, bukankah dalam Al-Quran dinyatakan inna syaitana kana aduwwan mubina? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, yang permusuhannya abadi sampai dengan hari kiamat. Maka ketika pemuka agama ini sepakat untuk menolak permintaan setan, ketika permintaannya ditolak, setan merasa sedih, setan merasa kecewa, setan marah. Kenapa niat baiknya tidak didukung oleh para pemuka agama ini? Padahal kata dia, kalau permintaannya dikabulkan, maka otomatis kehidupan manusia akan selamat. Tidak akan ada lagi manusia yang terjerumus terhadap kemaksiatan, tidak akan lagi ada manusia yang melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh setan ini hanyalah sebuah tipu daya, hanyalah sebuah cara, trik, muslihat yang dilakukan oleh setan bagaimana untuk mengelabui manusia. Karena setan itu pintar, setan itu cerdas, ia memiliki 1001 cara bagaimana mengelabui manusia. Jika dengan plan A setan tidak bisa melakukan hal tersebut, maka dia akan melakukan plan B. Begitu seterusnya sampai manusia terjerat akan godaan-godaannya. Dinyatakan dalam beberapa keterangan bahwa setan akan mengajak manusia kepada kekafiran. Setan akan mengajak manusia untuk melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Setan pun jika tidak mampu mengajak manusia melakukan perbuatan syirik, maka setan akan melakukan perbuatan bid'ah. Akan mengajak manusia melakukan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau setan tidak mampu mengajak manusia kepada 3 hal itu, maka setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar, al-kabair, membunuh, berzina, berjudi, memakan makanan yang haram. Kalaupun setan tidak mampu, setan pun akan melakukan manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil, seperti riya. Sebagai riya itu adalah syirik kecil. Kalaupun setan tidak mampu juga, setan akan mengajak manusia melakukan hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan tetapi tidak bernilai pahala. Dan yang teringan, sahabat-sahabat sekalian, kalaupun setan tidak mampu mengajak manusia kepada 5 hal tadi, dia akan berupaya bagaimana manusia melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak memiliki urgensi apapun dalam kehidupan kita, hal-hal yang sifatnya iseng, hal-hal yang akan membuang-buang waktu kita, padahal banyak hal-hal yang lebih utama yang bisa kita lakukan. Nah, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan yang sangat mulia ini di bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk melakukan perbaikan diri, terutama bagaimana mengelola hawa nafsu kita, bagaimana agar hawa nafsu kita tidak sejalan dengan apa yang setan inginkan dari kita sebagai manusia. Karena di bulan Ramadan ini Allah sangat menyayangi kita. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan bahwa pintu surga akan dibuka, pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu. Idza Ramadana putihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa suffidatis sayatin. Bahwa ketika bulan Ramadan, pintu surga itu akan dibuka,
pintu neraka akan ditutup dan setan-setan akan dibelenggu. Yang sering menjadi pertanyaan bagi kita, apakah benar setan itu pada akhirnya diam ketika bulan Ramadan, tidak akan menggoda manusia? Hakikatnya, sahabat-sahabatku sekalian, kuncinya ada dalam diri kita. Bahwa walaupun setan dibelenggu, tetapi ketika kita membuka diri untuk setan datang kepada kita, hakikatnya setan akan terus menggoda kita. Melalui apa? Melalui hawa nafsu kita. Jika hawa nafsu kita diumbar, kita tidak melakukan upaya perbaikan diri, kita tidak mengekang hawa nafsu kita kepada arah yang pada akhirnya terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa-dosa, maka senantiasa setan itu akan menggoda kita kendati pun di bulan Ramadan. Jadi manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk melakukan perbaikan diri. Kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan di 11 bulan sebelumnya, maka bulan ini adalah bulan untuk kita mendapatkan rahmat Allah. 10 hari pertama Allah menjanjikan kita rahmat bagi kita, 10 hari kedua Allah menjanjikan maghfirah bagi kita, dan 10 hari terakhir Allah menjanjikan kita kuminanar, dibebaskan dari api neraka. Mari kita lakukan perbaikan diri di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terbaik bagi kita, dan kita berupaya agar ketika selesai dalam bulan Ramadan ini kita mendapat predikat takwa. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan tausiah kali ini. Mohon maaf bila banyak kealfaan. Sahabat-sahabatku sekalian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.